Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Hari ini saya kebetulan lagi libur di rumah dan ini mau kasih tahu ke teman-teman mengenai proses bagaimana cara melamar kerja di PO Sudiro Tunggajaya. Jadi gini ya, ada sedikit perbedaan ketika saya melamar di PO Sudiro Tunggajaya dengan PO yang lain. Jadi ada sedikit perbedaan karena apa ya? Di Sudiro Tunggajaya ini kan untuk sekarang ini kan ada COVID ya. Kalau dulu kan belum ada COVID, jadi harus pakai surat keterangan bebas COVID, teman-teman. Itu terus kemudian juga ada surat bebas narkoba. Nah, nanti urut-urutannya gini. Urut-urutannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama ya biasa kita harus buat daftar riwayat hidup. Terus kemudian ada fotokopi KTP, kemudian juga fotokopi KK. Nah, kemudian fotokopi SIM B1 umum. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelamar jadi driver bus di PO Sudiro Tunggajaya, untuk SIM B1 umum itu sudah bisa buat melamar di PO STJ, teman-teman. Kemudian setelah apa tadi, di fotokopi SIM B1 umum, kemudian ada surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja yaitu ya faklaring. Faklaring biasanya kalau teman-teman sudah pernah bekerja di PO lain itu nanti minta faklaringnya, fungsinya buat ya bukti kalau kita sudah pernah bawa bus seperti itu. Contoh faklaringnya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Contoh faklaringnya seperti itu. Kalau belum ada faklaring, waktu pengalaman dulu ya, waktu di melamar di PO lain itu pakai premi. Premi biasanya bisa buat pengganti faklaring, teman-teman. Itu untuk surat keterangan kerjanya. Kemudian buat teman-teman yang sudah nikah nanti juga disertakan untuk fotokopi buku nikahnya. Tuh. Ini yang ke-6 ya. Terus ini yang ke-7. Surat keterangan bebas narkoba. Nah, surat keterangan bebas narkoba itu kalian bisa buat itu di rumah sakit. Kalau saya bikinnya di rumah sakit di RSU Purworejo. Itu lumayan memakan waktu hampir seharian karena antri juga. Biayanya kurang lebih 250-an. Kurang lebih 250 buat bikin surat keterangan bebas narkoba. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada fotokopi KIR dokter. Fotokopi KIR dokter. Jadi ada surat keterangan bebas narkoba, kemudian ada surat KIR dokter. Nah, kalau surat KIR dokter ini saya bikinnya di puskesmas. Biayanya kurang lebih buat surat KIR dokter 20.000 ya. Kurang lebih 20.000. Beda daerah biasanya tarifnya juga beda. Kemudian disertakan untuk fotokopi ijazah, kemudian fotokopi SKCK. Nah, untuk biaya pembuatan SKCK itu kurang lebih 100.000. 100.000 total biayanya ya. Itu bisa biasanya di Polsek bisa, kalau perpanjang di Polsek, kalau bikin baru di Polres. Biayanya 100.000 karena nanti ada fotokopi KK, kemudian kita harus pakai pas foto 4x6 juga. Kemudian foto ukuran 4x6 itu 2 lembar. Ini ada 11 ya berarti ya untuk syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang paling penting itu 3. Tapi semuanya penting. Semuanya penting karena kemarin waktu melamar belum ada surat keterangan bebas narkoba, belum ada surat keterangan bebas narkobanya. Saya ditelepon sama kantor. Ini mohon dilengkapi untuk surat keterangan bebas narkoba itu. Jadi ini juga ya penting semua lah. Yang paling penting ya teman-teman kalau ngelamar di PO Sudiro Tunggajaya itu harus pernah bawa bus. Ya tadi pakai faklaring itu tadi, teman-teman. Itu. Nah, itu nanti lamarannya kalau sudah lengkap semua bisa datang langsung ke kantor
atau teman-teman juga bisa dikirim via pos. Kalau saya itu kirim via pos ya, kirim via pos selang beberapa hari, nggak sampai seminggu, kemudian 3 hari kalau nggak salah, karena kebetulan begitu lamaran sampai kantor itu pas ada jadwal buat tes drive ya. Kalau di sana nggak ada interview teman-teman, cuma penjelasan aja, nggak ada interview tertulis gitu, nggak ada. Di Sudiro Tunggajaya sampai sana nanti kita eh, dijelaskan bagaimana proses tes drive-nya. Kebetulan waktu itu barengan saya itu ada 12 orang, 10 orang masuk semua kayaknya, 10 orang masuk, terus yang 2 gagal karena kalau saya rasa sih apa ya, faktor usia atau apa ya, kurang tahu, yang lebih tahu yang testernya sendiri. Nah itu setelah itu nanti kita harus ada jaminan. Nah jaminan itu besarnya kalau driver itu 1.100.000. Jaminan 1.100.000 itu nanti yang 1 juta buat jaminan kalau waktu kita tes itu misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu nanti kita dibebankan ke calon driver. Misalnya kok spionnya ngerempet atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, nanti dibebankan ke driver. Kemudian 100.000-nya murni untuk biaya tes. Itu nanti uang 1 juta itu untuk yang lolos total jaminan itu kan 2,5, total jaminan driver itu 2,5. Nanti untuk yang lolos itu uang jaminan 1 juta buat DP, nanti kurangannya 1.500.000 itu untuk bisa dicicil itu. Nah biasanya 2 hari kita dapat setelah tes, 2 hari itu kita dapat kabar, baik yang lolos atau tidak itu dapat kabar dari kantor. Kalau yang nggak lolos nanti yang 1 juta itu dikembalikan, kalau yang lolos 1 jutanya nanti untuk menyicil uang jaminan yang ada di PO Sudiro Tunggajaya besar 2,5 juta teman-teman. 2,5 juta berarti kurangannya kan 1.500.000. Nanti 1.500.000 itu kita dikasih waktu 3 bulan buat cicil. Nanti dibayarkan bisa di rumah makan atau di kantor pusat di Maspati sana. Itu ntar tak sambil ngopi dulu, kebetulan di rumah ntar lagi maghrib, ini sudah maghrib malah. Kita lanjutkan aja. Setelah proses tes selesai, kita dikasih pengumuman, misalnya lolos, nanti kita dikasih waktu buat railing lagi. Railing itu biasanya 3 pp, terus kemudian setelah railing nanti kita baru ngejob. Oh iya, yang tadi ya, untuk ada yang ketinggalan waktu kita setelah dapat pengumuman lulus, nanti kita disuruh ngisi kayak semacam lembaran-lembaran peraturan-peraturan yang ada di PO Sudiro Tunggajaya. Itu ya peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di perusahaan tersebut. Kita disuruh beli materai 2 lembar, nominalnya materainya yang 10 ribuan teman-teman. Itu kita beli sendiri materainya. Ya kalian bisa teman-teman bisa taksir sendiri berapa total biaya buat masuk di PO Sudiro Tunggajaya, kemudian berapa jangka waktunya buat dari proses melamar, tes drive sampai ada pengumuman lulus. Kemudian kalau yang lulus baru railing itu kan kurang lebih kan 3 pp kan berarti 1 minggu 6 hari ya, berarti kan 2 minggu atau 14 hari lah kurang lebih dari proses tes drive, kemudian proses railing baru jalan. Kemudian untuk seragamnya nanti kita beli untuk seragamnya kita beli di kantor pusat.
Nah, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman, berbagi wawasan. Barangkali ada teman-teman yang kepengen buat melamar di WP Sudiro Tunggajaya seperti itu, biayanya sekian, jaminannya sekian, syarat-syaratnya ya seperti yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kebetulan ini sudah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.